Gereja sebagai merpati Tuhan. Merpati itu adalah lambang Roh Kudus, tetapi juga lambang dari gereja Tuhan. Mari kita membaca terlebih dahulu ayatnya di dalam Mazmur 74 ayat yang ke-19. Adalah satu ungkapan pemazmur. Dikatakan di sini, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab saudara, maka Mazmur ini judulnya adalah nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Jadi ini kemungkinan ditulis sesudah dihancurkannya bait suci oleh Babel. Dan memang itu adalah bukan hanya bait suci saja yang hancur, tetapi juga itu pembantaian orang Yahudi, saudara. Di dalam sejarah itu banyak orang Yahudi yang mati, saudara-saudara. Sebab itu pemazmur di sini menulis tentang bagaimana dia berdoa supaya Tuhan mengingat merpati-merpatinya, yang tidak lain bicara tentang umatnya. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengibaratkan kita sebagai merpati, saya percaya karena Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti seekor merpati. Apakah karakter merpati itu? Bagaimana merpati itu seekor burung yang tulus, yang setia, yang damai. Karakter-karakter yang indah daripada burung merpati. Biarlah itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan tentu punya rencana maksud. So itu Tuhan mengibaratkan Anda dan saya gereja Tuhan, umat Tuhan seperti seekor merpati. Merpati ini juga mempunyai banyak keistimewaan, ciri-ciri yang khusus yang dimiliki oleh seekor burung. Nah ini yang akan kita lihat. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-15. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Saudara, saya pertama-tama akan melihat tentang mata seekor merpati. Di dalam kitab Kidung Agung, beberapa kali mempelai pria itu memuji mempelai wanita tentang keindahan matanya yang dikatakan seperti merpati, seperti mata seekor burung merpati. Memang kalau saya lihat memang mata merpati ini tajam dan bening. Jadi merpati ini sudah mempunyai mata yang luar biasa. Mata yang bening. Dari matanya itu dia memancarkan sikap ketulusannya itu. Mata ini orang bilang jendela jiwa. Dari matanya orang bisa tahu, saudara. Orang yang pengalaman dia melihat orang itu dari matanya dia sudah tahu. Memang mata ini penting, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau matamu baik, matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu jahat, matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jendela itu memegang peranan, bukan? So itu Tuhan mau anak-anak Tuhan punya mata yang baik, amin. Punya mata seekor merpati. Sehingga Tuhan juga bisa memuji kita. Matamu indah seperti mata merpati. Di dalam Alkitab banyak juga bicara tentang mata yang jahat. Di dalam Amsal dikatakan ada mata yang sombong. Yang merupakan salah satu dari kebencian Tuhan di dalam Amsal 6 itu. Jadi orang sombong itu juga bisa dilihat dari mata. Mata yang angkuh. Petrus bicara tentang mata yang dipenuhi dengan nafsu jinah. Dalam 2 Petrus. Jadi mata ini penting. So itu kita mau minta kepada Tuhan
supaya kita memiliki mata yang baik. Supaya ketika Tuhan melihat kita, Tuhan senang. Karena mata kita indah seperti mata seekor merpati. Mata yang bisa tahu mana pasangannya, mana yang bukan. Amin. Mata yang kudus. Hati-hati dengan pornografi, internet. Saya berkata jangan main-main. Kalau saudara terikat dengan hal ini, saudara harus minta dilepaskan. Harus sungguh-sungguh saudara minta dilepaskan. Jangan saudara pikir, saya kan sudah menikah. Itu tipuan iblis. Kadang-kadang iblis itu pinter menipu. Khusus dewasa, 18 tahun ke atas. Oh, berarti kalau sudah 18 tahun ke atas boleh. Siapa yang bilang begitu? Ini hal-hal yang sangat rawan hari-hari ini, saudara. Banyak orang percaya jatuh di mata. Ya, sebab itu saudara harus jaga mata ini baik-baik. Mata seekor burung merpati adalah mata yang jernih, mata yang bening, tapi juga mata yang tajam, yang bisa melihat jauh ke depan. Makanya merpati itu bisa mengirim surat dan itu bisa terbang beratus-ratus kilometer dan sampai kepada tujuan. Ternyata merpati itu tidak hanya melihat dengan mata saja. Mengapa dia bisa terbang sekian ratus kilometer dan tidak kesasar? Menurut penyelidikan, di antara kedua mata merpati ini ada satu jaringan yang mengandung semacam besi, zat besi. Saudara. Sehingga dikatakan merpati itu dia tidak hanya melihat dengan mata, tapi dia juga melihat dengan hal ini, dia bisa membedakan magnet bumi. Dia bisa merasakan itu daya magnet bumi. Dan saya rasa kemungkinan bisa terjadi itu. Tidak mungkin kalau dengan mata saja dia bisa sampai lepas di Surabaya sampai di Malang. Merpati dilepas di Surabaya bisa sampai kota Malang. Karena dia punya ada sesuatu di sini saudara-saudara yang bisa membedakan daya magnet bumi. Dia bisa mencari tempat yang tepat. Itulah merpatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu Paulus berkata kita harus memiliki pikiran dan perasaan dari Kristus Yesus. Melihat bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi dengan pikiran Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, tentang suara merpati. Suara merpati tercatat di dalam 2 ayat, tapi tidak usah kita baca, yaitu di dalam Yesaya 38 ayat 14 dan Yesaya 59 ayat 11. Suara merpati itu dipakai istilah suaranya itu redup dan selalu dihubungkan dengan perkabungan. Dengan keluhan. Dan memang dalam bahasa Inggris sebagai kata mourning of a dove. Jadi suara merpati itu seperti suara orang yang berkabung, yang merintih. Makanya orang tidak pernah melihara merpati itu didengar suaranya. Dan konon saudara-saudara, mengapa merpati itu saya katakan dengan istilah merintih atau mengerang? Karena merpati itu ditinggal oleh pasangannya. Jadi merpati itu ketika dia kehilangan pasangannya, maka dia mengeluarkan suara rintihan. Suara erangan. Nah suara inilah saudara-saudara, yang juga menjadi salah satu kerinduan Tuhan. Tuhan ingin mendengar gerejanya merintih. Saudara mungkin merasa aneh. Kenapa aneh? Firman Tuhan berkata Roh Kudus yang di dalam kita itu merintih saudara. Coba baca ya. Roma 8 ayat 26. Dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus saja berdoa dengan rintihan, kenapa aneh kalau kita merintih? Berapa banyak di antara kita yang belum pernah merintih, mengerang di hadapan Tuhan? Kalau belum, saudara harus mengerang. Kalau belum pernah, berarti saudara belum menyatu dengan Roh Kudus. Ada orang berdoa, dari awal sampai akhir cuma ngomong tok. Ya enggak apa-apa, enggak masalah saudara. Tapi kalau saudara ngomong, saudara bagaimana bisa berikan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja. Untuk Roh Kudus mengambil alih doa saudara. Oh, saudara terus ngomong. Ya juga termasuk nyanyi. Doa itu salah satu pujian dan penyembahan harus nyanyi. Tapi kalau 1 jam nyanyinya 7 kali. Bagaimana saudara-saudara memberi kesempatan pada Roh Kudus bekerja? Habis waktunya untuk nyanyi toh. Dikatakan Roh Kudus itu mengerang, merintih di dalam kita.
Saudara yang belum pernah merintih mengerang, saudara harus sampai berdoa sampai taraf itu. Saudara menyatu dengan Roh Kudus. Dan saudara benar-benar mengerang belum tentu harus kuasanya. Bukan harus gitu saudara-saudara ya. Tapi benar-benar roh saudara hancur di hadapan Tuhan. Meratap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin dengar itu. Makanya ada kitab khusus namanya Ratapan. Kitab Ratapan itu isinya ratapan dari Nabi Yeremia. Ketika dia melihat gereja, melihat umat Tuhan dihancurkan. Dia meratap di hadapan Tuhan, saudara. Nah itulah namanya kitab Ratapan. Coba kita baca salah satu bagian dari kitab Ratapan. Ratapan 2, 18 dan 19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai Putri Sion. Putri Sion itu adalah gambaran dari gereja. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Ayat 19. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Pernahkah saudara menangisi anak-anak saudara? Atau saudara merasa puas karena saudara sudah memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani? Saudara harus menangis untuk rohani mereka. Dan itu tanggung jawab orang tua. Harus. Tuhan Yesus saja waktu dia berjalan menuju Golgota, dia masih pesan sama wanita-wanita yang menangisi dia. Jangan menangisi aku. Tangisilah dirimu. Tangisilah anak-anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah suara merpati yang Tuhan ingin dengar. Suara rintihan. Suara erangan yang dari Roh Kudus. Naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Di dalam Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tapi aku ada bersama-sama dengan orang yang remuk redam hatinya. Ketika kita hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan hadir bagaikan merpati surga. Dia segera datang menemui kita merpati pasangannya. Inilah suara merpati saudara-saudara. Menangis, mengerang, merintih. Dengan satu kerinduan, dengan satu beban di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, bicara tentang rumahnya. Rumah merpati ini dikatakan ada di celah-celah bukit batu. Tentu ini bukan merpati peliharaan ya. Ini merpati di alam liar, di alam bebas. Kalau sudah dipiara ya kita siapkan bekupon dan sebagainya ya. Jadi merpati ini dia kalau membuat sarang itu dia mencari gunung-gunung batu, dia masuk ke celah-celahnya. Kita ingat kepada salah satu dari 4 binatang yang bijak di dalam Amsal. Dikatakan pelanduk itu adalah binatang yang pintar, yang bijak, yang cerdik. Karena apa? Karena dia kalau bikin sarang, dia juga masuk ke celah-celah gunung batu. Tidak punya kekuatan, tidak punya senjata, tidak punya perlindungan, tapi dia tahu kemana dia harus berlindung. Inilah merpati, saudara. Dan gunung batu itu tidak lain bicara dari hal pribadi Yesus Kristus. Dialah gunung batu keselamatan kita. Jadilah merpati-merpati yang cerdik, yang mencari Tuhan, mencari perlindungan pada Tuhan. Mengapa saya katakan merpati yang cerdik? Karena bangsa Israel pernah ditegur oleh Tuhan. Mereka menjadi merpati yang tolol dikatakan. Mari kita baca Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Efraim itu adalah suku Israel yang terbesar, dan itu mewakili bangsa Israel. Jadi bangsa Israel, waktu dia terdesak oleh musuh, dia tidak lari bertobat, lari kepada Tuhan, tapi dia lari ke Mesir. Dia lari ke Asyur, dia lari mencari pertolongan dari manusia. Sebab itu Tuhan berkata, Efraim adalah merpati yang tolol, tidak berakal. Jadilah merpati-merpatinya Tuhan, merpati yang cerdik. Kita tahu kemana kita harus mencari perlindungan, yaitu kepada Yesus Kristus, gunung batu pengharapan kita. Amin. Yang keempat, yaitu salah satu keistimewaan burung ini, saudara-saudara, tidak punya kantong empedu. Unik burung ini.
burung ini tidak punya kantong empedu. Sebab itu saudara-saudara, burung ini konon kotorannya itu manis. Firman Tuhan mencatat, ada satu saat bangsa Israel makan kotoran merpati. Saudara bisa baca itu di 2 Raja-Raja pasal 6. Waktu mereka dipepet, dikepung oleh musuh, mereka kelaparan, semua dimakan. Bahkan kotoran merpati itu dikatakan 1/4 cup, itu harganya 5 sikal. 5 sikal perak, kemarin saya coba lihat berapa ya kira-kira harga. Ternyata 5 sikal perak itu setara dengan 2 ons perak. 2 ons itu berarti 200 gram. Saya tidak tahu sekarang harga perak berapa. Tapi saudara bisa hitung sendiri, kalikan itu 200. Itu 1/4 cup lebih mahal dari Häagen-Dazs es krim, saudara. Saking berharganya. Jadi rupanya kotoran merpati ini bisa dimakan. Salah satunya karena dia tidak mengeluarkan empedu. Empedu itu yang memberi rasa pahit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Paulus menegur seorang yang bernama Simon. Dikatakan, Simon kamu harus bertobat karena hatimu pahit seperti empedu. Saudara-saudara, anak Tuhan tidak boleh menyimpan kepahitan. Amin. Tidak boleh menyimpan kepahitan dalam hati kita. Kita bisa disakiti hati. Kita bisa dilukai. Kita bisa diperlakukan dengan tidak adil. Kita mungkin dicaci maki. Bahkan kita mungkin dihina, dirugikan. Tetapi kita harus lepas pengampunan. Tidak boleh kita simpan dendam kepahitan itu. Karena tidak ada gunanya semuanya. Sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri berkata, pembalasan itu adalah hakku. Kalau kita membalas itu berarti kita mengambil haknya Tuhan. Itu bukan hak kita. Beberapa kali ayat berkata pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Saudara, kewajiban kita bukan untuk membalas, tapi kewajiban Anda dan saya adalah untuk mengampuni. Lepas pengampunan. Lepas. Singkirkan itu dendam, sakit hati. Buang. Coba kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, mari kita belajar, ya, buang, cabut segala akar-akar pahit itu. Minta kepada Tuhan. Saya tahu memang tidak mudah, saudara. Tapi saya yakin oleh pertolongan Tuhan kita bisa melakukannya. Amin. Oleh pertolongan Roh Kudus kita akan bisa mencabut akar pahit dan kasih yang keluar dari kehidupan kita. Bukan lagi dendam, tetapi kita melihat musuh kita justru dengan perasaan iba. Nah, inilah saudara, salah satu keistimewaan dari burung merpati. Dan yang terakhir, yang tidak asing lagi, yaitu sayap merpati. Merpati ini mempunyai sayap yang kuat, sayap yang lebar dan kuat. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa terbang begitu jauh, saudara. Dan memang kurang lebih 40% dari otot tubuhnya ini ada di sayap. Jadi otot sayap itu hampir 50% dari berat tubuhnya itu ada di situ. Ototnya berkembang di situ. Makanya kalau kita makan merpati itu makan sayapnya. Kalau kita makan ayam yang enak pahanya, bukan? Tapi kalau kita makan merpati itu yang enak bagian sayap, bagian dada. Kalau ayam bagian dadanya menyerat. Tapi kalau merpati enggak, empuk, enak. Karena apa? Karena disitulah kekuatannya, berkembang dia. Nah, saudara-saudara, inilah salah satu kelebihan burung sehingga pemazmur pernah menulis demikian. Mari kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Judul dari Mazmur ini adalah doa minta tolong terhadap musuh. Pikirku, ini adalah Mazmur Daud. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Dalam menghadapi masalah kehidupan, angin badai kehidupan, Daud pernah berandai-andai. Oh, kiranya aku bisa seperti merpati, punya sayap yang bisa terbang. Aku akan lari jauh-jauh. Aku akan melepaskan diri dari segala problema kehidupan ini. Saudara, itu Daud.
Tapi kalau kita tidak perlu lari kemana-mana. Dan kita sudah diberi sayap merpati itu. Karena kita adalah merpati-merpatinya Tuhan. Cuma kita harus tahu kemana kita harus terbang. Kemana kita harus mencari perlindungan. So kalau kita keliru, maka kita juga akan salah. Kemana kita harus lari? Mari kita baca di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Kemana tempat yang paling baik untuk kita lari? Yaitu ke kandang. Sudah tidak usah lari kemana-mana. Kandang itu berbicara tentang rumah Tuhan. Kandang juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Kandang juga berbicara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus lahir di dalam kandang. Kalau kita mau lari ke kandang, apa yang terjadi di situ? Dikatakan kita akan keluar dari situ. Walaupun kandang itu tempat yang kotor sebenarnya. Tapi ketika kita keluar dari kandang, sayap kita akan bersalut dengan perak. Dan bulu kita seperti emas yang berkilau-kilauan. Bicara tentang kekuatan yang baru Tuhan berikan. Bicara tentang satu kemuliaan yang Tuhan berikan. Inilah tempat yang paling aman, tempat yang paling tepat untuk kita lari dari angin ribut kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu membawa masalah problema yang berat. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan. Dan mungkin Anda juga pernah berkata, aku ingin lari dari sini kemana? Aku ingin tinggalkan ini. Wis gak kuat, sumpek, gak tahan lagi. Saudara tidak perlu lari jauh-jauh. Saudara sudah ada di kandang. Saudara datang kepada Tuhan. Izinkan merpati surgawi itu melawat saudara. Maka saudara akan keluar dan kepakmu akan kuat kembali. Bagaikan bersalut dengan perak. Bagaikan bersalut dengan emas. Dan saudara akan dapat menghadapi segala badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.